kurang lebihnya. Jadi habis kita pemberkasan, verifikasi, habis verifikasi itu ada pengumumannya bahwasannya kita lolos verifikasi berkas. Berkas. Oke, Iya. berarti yang undangan sama yang umum sama dua-duanya harus lolos verifikasi berkas ya. Oke, kalau Angkatan kalian mah masih enak, masih online gitu. Kalau angkatan kakak mah bener-bener di push banget gitu. Bener-bener bela negara gimana ya Pak? Bener-bener kayak bener-bener deh Pak pokoknya Pak. ya. Tes tulis terdiri dari 3 mata pelajaran. Yang pertama itu matematika, ada bahasa Inggris, dan pertanian itu sendiri, Pak. Yang pertama itu jangan pernah menyerah. Kalau emang apa yang diinginkan itu pengen banget gitu. Terus jangan lupa belajar dengan sungguh-sungguh, giat, pokoknya tekun, fokus gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya baik-baik saja ya. Di masa pandemi ini jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan 3M, yaitu selalu mencuci tangan, menjaga jarak ya atau social distancing, dan yang terakhir adalah memakai masker. Teman-teman yang ingin masuk ke Politeknik Negeri Pertanian ya Bogor, atau lebih terkenal dengan Polbangtan, di video kali ini kita akan membahas bagaimana atau stepnya atau tipsnya, triknya supaya kalian bisa diterima di jalur undangan dan juga diterima di jalur umum dan kerjasama. Simak terus videonya sampai selesai supaya kalian gak gagal paham, dan catat beberapa poin-poin pentingnya. Dan kalau ada pertanyaan yang tidak terjawab ya di dalam video ini, silahkan kalian tulis di kolom komentar di bawah video ini. Buat kalian yang belum subscribe, juga belum bergabung di channel ini, silahkan subscribe karena subscribe itu gratis. Dan juga buat kalian juga yang ingin menyebarkan informasi ini untuk temannya, silahkan untuk di-share video ini. Kita langsung sapa teman kita yang sudah hadir di Zoom saya. Oke, kita langsung sapa mereka. Di sini udah ada 2 orang nih mahasiswa Polbangtan yang sudah hadir di Zoom meeting saya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Oke, jumpa lagi ya. Kita udah lama gak ketemu. Sekarang kita ketemu di Zoom meeting. Ini adalah mahasiswa-mahasiswa Polbangtan. Polbangtan itu singkatan dari apa sih, Git? Polbangtan itu dari singkatannya Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor. Nah, itu dia. Jadi di sini saya sudah menghadirkan 2 narasumber, yang mana salah satu darinya adalah Regita yang diterima melalui jalur undangan, dan satunya lagi Fajar Sahwaldi, yaitu yang diterima melalui jalur umum. Kita langsung aja ya, kita interogasi, tanya-tanya sama mereka ya. Oke, apakah kalian sudah bersedia? Sudah siap? Kita masuk ke pertanyaan pertama. Silahkan untuk Regita memperkenalkan dirinya, nama lengkapnya, asal, sekolah, dan jurusannya. Perkenalkan, nama saya Regita Cayani. Saya dari Prodi Penyuluhan Pertanian di kampus. Di jurusan ATPH itu di Sekolah SMK Negeri 63 Jakarta. Saya masuk Polbangtan melalui jalur undangan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Fajar Syawaldi Akbar, lulusan SMK 63 Jakarta, jurusan Landscape dan Pertamanan. Saya masuk Polbangtan lewat jalur umum. Di Polbangtan saya masuk di Prodi Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan, bareng sama Regita, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Ini ada Fajar Sahwaldi yang melalui jalur umum, dan satunya lagi Regita melalui jalur undangan. Kita mulai dari pertama kali memutuskan untuk mengikuti jalur Polbangtan ini. Saya mau tanya ke Regita, kamu ikut SNMPTN nggak? Saya ikut, Pak. Saya dapat jalur SNMPTN, tapi saya nggak tahu kenapa nggak yakin aja gitu sama universitas. Jadi akhirnya memilih di Polbangtan. Kebetulan tahun itu ya, tahunnya angkatannya Regita itu semua
mahasiswa itu bisa ngambil di undangan SNMPTN, di Polbangtan, di USMI, Vokasi itu boleh ikut. Tapi di tahun ini siswa itu hanya diperbolehkan memilih satu aja, ya nggak boleh ambil di jalur undangan lain. Kalau udah dapat SNM, dia dapat SNM aja. Kalau udah dapat USMI, USMI aja. Kalau udah di Polbangtan, Polbangtan aja. Kenapa? Karena banyak masalah ya ternyata setelah itu. Banyak mahasiswa yang udah diterima terus mengundurkan diri, dan itu banyak. Dan akhirnya itu yang menjadi masalah besar buat sekolah dan juga di kelasnya. Ya, karena kesempatan itu dibuang begitu aja, akhirnya berdampak negatif untuk angkatan selanjutnya. Nah, kita udah mensiasati gimana caranya supaya itu tidak terjadi lagi. Mudah-mudahan ke depannya semua orang bisa dapat kesempatan yang sama dan juga tidak menyia-nyiakan kesempatannya. Kalau nggak keterima di SNMPTN, bisa tinggal lanjut ke SBMPTN. Nah, kayak gitu. Nah, kita langsung lanjut aja ke pertanyaan pertama. Untuk Regita, kenapa kamu bisa masuk ke jalur undangan? Kenapa? Faktor utamanya apakah karena nilai? Rekomendasi nilai ya. Kamu dapat peringkat yang bagus ya waktu itu ya? Ya, alhamdulillah. Ya, waktu itu siapa aja sih? Regita, siapa lagi tuh yang nilai-nilai bagus? Masih ingat di peringkat SNM atau apa nih, Pak? Ya, di peringkat sekolah waktu itu. Banyak, Pak. Banyak. Saya, Rehan Rafli, Pandu. Sebelumnya juga saya sebenarnya sama Rehan Rafli, Pandu, Despa. Namun si Rehan Rafli sama Pandu itu keterima di SNM, jadi dia lebih memilih SNM. Setelah kamu dapat rekomendasi dan juga dapat kesempatan mengikuti jalur undangan dan diproses. Nah, untuk mulai mengurus pendaftaran. Nah, ini nih untuk Fajar Syawaldi ini memulai mengurus pendaftaran ini kan dari nol nih. Bagaimana nih Fajar? Saya waktu awal pendaftaran masuk Polbangtan. Iya, sepertinya ada. Kita skip aja, intinya Fajar mengikuti pendaftarannya langsung secara online ya. Secara online ya. Oke. Dan Regita juga tentunya yang jalur undangan sama yang jalur umum itu sama mendaftar secara online mandiri ya. Maksudnya sendiri ngurusinnya. Oke. Jadi dari sekolah itu hanya mendapatkan rekomendasi ya. Bentuknya surat rekomendasi. Oke. Surat rekomendasi dari kepala sekolah bahwa kamu boleh mengikuti kegiatan ikut dalam penerimaan di Polbangtan. Oke, kita skip itu. Jadi semua siswa yang mendaftar ke Polbangtan harus memiliki surat rekomendasi. Iya, Pak. Ya, betul, harus mendapatkan rekomendasi. Nah, selanjutnya itu kalian memberkas nggak? Iya, siapa memberkas. Memberkas apa aja berkasnya yang disiapkan? Berkas yang disiapkan itu yang pertama surat kesehatan. Surat kesehatan, habis itu fotokopi rapot yang sudah dilegalisir. Habis itu data-data kayak akte kelahiran, kakak gitu. Terus foto, terus dan yang terakhir surat rekomendasi. Oke, itu semua dikirim offline ya atau dikirim online? Online. Online, jadi diupload ya, Kurang lebihnya jadi habis kita pemberkasan, verifikasi, habis verifikasi itu ada pengumumannya bahwasanya kita lolos verifikasi berkas. Oke, berarti yang undangan sama yang umum sama dua-duanya harus lolos verifikasi berkas ya. Oke, kalau udah lolos verifikasi berkas, maka selanjutnya ada tes atau lain-lainnya sebagainya? Kalau untuk jalur undangan, tes verifikasi. Habis itu udah tinggal nunggu tes kesehatan saja. Oh, jadi kalau jalur undangan tidak ada tes lainnya, hanya ada tes kesehatan saja. Oke, saya mau tanya yang jalur umum. Setelah verifikasi berkas itu dinyatakan lulus, terus setelah itu ngapain, Jar? Setelah verifikasi berkas lulus, saya ikut tes CAT, Pak. Jadi, Pak, semenjak corona ini... online, Pak. Online ya? CAT online. Aduh, mohon maaf nih teman-teman. Jadi karena signalnya ada masalah, jadi agak keputus-putus sama Fajar. Tapi intinya setelah verifikasi berkas untuk yang jalur umum, terus ikutan tes CAT online. Oke, berarti ada tes. Kalau yang jalur undangan tidak ada tes, cuman tinggal nunggu tes kesehatan ya.
saat kamu mengikuti tes, itu tes tulis seperti apa yang diujikan materi-materinya? Siap, izin menjawab, Pak. Ya. Tes tulis terdiri dari 3 mata pelajaran. Yang pertama itu matematika, ada bahasa Inggris, dan pertanian itu sendiri, Pak. Kita langsung ke tes kesehatannya Regita. Setelah tes kesehatannya bagaimana, Gip? Jadi Pak, seharusnya nih Pak, kalau emang nggak COVID seperti ini, tes kesehatannya itu di kampus. Selain tes kesehatan badan kita dicek, itu juga ada tes fisik Pak. Untuk di tahunan angkatan saya nih Pak, awal. Jadi karena COVID akhirnya nggak jadi, terus tes kesehatannya di rumah sakit pemerintah daerah masing-masing, dan itu harganya seharusnya kalau untuk di kampus hanya 500.000, tapi karena ini ada diskomunikasi jadi agak sedikit mahal gitu Pak. Jadi udah tes tulis, ada tes wawancara, setelah tes tulis dan wawancara itu ada tes kesehatan. Berarti tes kesehatan itu adalah tes terakhir ya, final ya? Sebenarnya Pak, kalau tidak ada pandemi seperti ini, ada lagi tes kesemaptaan Pak. Oh iya, karena yang dilakukan di Polbangtan langsung. Ya, karena kalian itu kan sekolahnya sekolah ikatan kedinasan, jadi pendidikannya juga ala-ala militerisme, jadi ada tes kesemaptaan dan lain-lain sebagainya, termasuk itu si Fajar sudah botak sekarang, itu tuh salah satunya udah habis tuh. Jadi ada tes kesemaptaan begitu ya, jadi intinya masih ada satu tes lagi kalau nggak pandemi, karena kebetulan tidak, karena pandemi ini, jadi akhirnya tidak ada tes kesemaptaannya, tidak ada berarti ya? Tidak ada Pak. Oke, baik. Berarti saya urut lagi dari awal. Kalian itu mendaftar, ya. Yang jalur undangan juga sama-sama memberkas secara online di websitenya Polbangtan. Setelah itu nanti akan diverifikasi berkasnya ya, apakah layak atau tidak. Kalau sudah layak, berarti kalau yang jalur undangan hanya tinggal menunggu tes kesehatan. Kalau yang jalur umum harus ada tes tulis dan wawancara. Setelah beres tulis dan wawancara, maka bareng-bareng itu tes kesehatan dan tes kesemaptaan. Udah itu selesai, barulah keluar pengumuman, betul nggak? Pak, jadi tes kesehatannya itu diseleksi lagi, Pak. Oke. Jadi pengumuman itu sifatnya udah permanen bahwa kalian diterima di situ. Ngomong-ngomong, ada yang cadangan nggak kalau di pengumuman itu? Iya Pak, biasanya yang cadangan itu diambil yang nggak lolos di wawancara. Sebenarnya anak 63 banyak Pak yang dipanggil untuk cadangan, cuman dia nggak lanjut. Oh ya udah kalau begitu. Baik, jadi intinya buat kalian juga yang tidak beruntung, tapi masih ada kesempatan yaitu sebagai cadangan. Nah, ini kalau ada yang mundurin diri atau kalau nggak ada yang lulus nanti bisa ditarik gitu ya. Jadi masih ada harapan. Oke. Fine, fix, kita udah selesai, kalian udah diterima gitu ya di jalur itu, dan selanjutnya berarti kan kalian sudah mulai masuk untuk melapor diri ya. Berarti apakah kalian memberkas lagi setelah mendapatkan statement atau surat keputusan diterima? Iya Pak, setelah dinyatakan lulus, kita ada pemberkasan kembali. Oke, berkasnya adalah berkas apa nih? Berkasnya sih sama Pak, namun kayak ditambahin lagi Pak dari kayak SKCK, terus surat kesehatan lagi itu yang dari hasil tes kesehatan, yaitu hasil tes kesehatannya itu dikirim ke pihak kampus, entah itu bagaimana dari pihak kitanya atau kita nganter lewat JNE atau kurir-kurir lainnya, atau kita datang ke kampusnya langsung. Oke, berarti harus mengirim hard copy atau berkas langsung ya. Jadi nggak online lagi, nggak diupload. Oke, terima kasih. Berarti kita udah selesai diterima, lapor dirinya adalah memberkas ulang, mengirimkan hard copy. Setelah itu kita langsung ngomongin ke masalah biaya. Oke. Nah, setiap kampus itu ada biayanya. Saya mau tanya, Polbangtan itu sebenarnya kuliahnya dari awal sampai akhir itu ada biayanya nggak sih? Polbangtan kuliah dari awal sampai akhir itu nggak bayar Pak, full beasiswa. Uang pangkal pun tidak ada. Uang pangkal tidak ada, uang semesteran nggak ada ya, uang ujian, apalagi jatah preman nggak ada ya. Nggak ada Pak. Ini sekolah pure ikatan dinas dibiayai oleh pemerintah. Nah, jadi buat Regita ini kira-kira biaya apa yang dikeluarkan untuk
memulai pendidikan di Polbangtan ini? Untuk memulai di Polbangtan ini kita perlu ngeluarin biaya untuk seragam. Yang pertama seragam. Uang seragam itu sekalian untuk uang administrasi. Itu sebesar 4.500.000. Itu seragamnya banyak. Itu ada kayak seragam upacara yang resmi, ada lagi kayak seperti PDH, ada lagi olahraga, ada lagi baju kelahan, ada lagi baju untuk bela negara. Baik, jadi intinya itu lebih kepada kebutuhan pribadi. Jadi kita membeli pakaian, dan pakaian ini tentunya tidak dibiayai oleh pemerintah, lebih pada dibebankan kepada mahasiswanya untuk membeli sendiri gitu ya. Jadi silakan kalau pakaian beli sendiri. Memang di mana-mana juga sekolah begitu, kalau seragam beli sendiri. Oke, cuman memang bedanya di kolektif ya. Karena memang kampus punya kriteria dan cara-cara tertentu atau desain tertentu yang mana mahasiswa ini harus menggunakan seragam itu. Jadi di kolektif supaya seragamnya pas, bagus dan sesuai dengan ketentuan. Ngomong-ngomong, sekarang kamu tinggal di asrama atau di rumah? Di rumah, semenjak Pak. pandemi ini masih di rumah, Pak. Jadi belum nyicipin ransum asrama ya? Ya belum, Pak. Kami Dama aja dari rumah, Pak, online. Oke. Oh ya, tadi saya sempat kepotong, tadi saya bicara gini. Kalau kita lihat, kalau kita simak Fajar, Regita itu kalau bicara tuh ngomong-ngomong tuh pakai siap dulu. Siap dimengerti, siap saya dengar, siap. Jadi memang itu pola-pola ini ya. Pola-pola pendidikan kesamaptaan yang dimana diterapkan di Polbangtan tuh semuanya di sekolah kedinasan itu ya kurang lebih seperti itu. Jadi pengajar-pengajarnya juga menerapkan kedisiplinan tingkat tinggi. Jadi buat kalian yang biasanya lelet, biasanya males, yang biasanya manja, masuk Polbangtan udah habis dah ya. Pasti dicetak ulang biar kamu menjadi seorang yang lebih siap. Biar nggak manja, biar nggak cengeng gitu nanti masuk Polbangtan. Apalagi kalau nggak pandemi, kayaknya habis nih. Fisik kalian dikuras habis ya. Ya pasti kamu dengar dari cerita kakak-kakaknya. Ada cerita nggak dari kakak-kakaknya yang kita? Yang bedakan kamu sama angkatan? Gimana katanya? Bedanya? Pak. Angkatan kamu sama kakak kelasnya? Angkatan dia, kalau dia menilai angkatan saya nih, Mabidama online, bilang gini, ih angkatan kalian mah masih enak, masih online gitu. Ih kalau angkatan kakak mah bener-bener di push banget gitu. Bener-bener bela negara gimana ya Pak? Bener-bener kayak, bener-bener deh Pak, pokoknya Pak gak bisa ngebayangin. Militer lah ya. Ya militer, bener-bener. Oke. Jadi kayak bangun tidur cuman kayak sekitar 2 jam, terus ntar bangun lagi di Tatara sampai TNI gitu. Oke. Jadi kalau yang saya dengar dari Kamutia kan beda kampus nih Pak. Kalau dia kesehatan hewan, dia sampai kayak nyium domba Pak, nyium. Iyalah, dia harus mencintai pasiennya kan, pasiennya kan hewan, dia harus cium tuh kambing, rasain tuh, biar kamu sayang sama hewannya, biar memperlakukan hewannya itu dengan baik gitu. Mungkin seperti itu ya filosofinya. Itu sebenarnya masih lebih kepada intermezzo aja, bukan syarat utama bahwa kamu kuliah di Polbangtan jurusan kesehatan hewan harus nyium sapi atau harus nyium domba, enggak. Itu mah cuman games biasanya ya, itu dinamika kelas biasanya. Jadi saat dalam praktek di lapangan kan suka ada namanya semacam dinamika kelompok kayak gitu ya. Biar ada kesan, biar ada seru-serunya begitu ya. Oke, jadi selama ini kan kalian belajar daring, berarti pembiayaan lebih kepada kalian ya, harus beli kuota, terus juga ongkos ke sana kemari. Ngomongin masa pandemi gini, bagaimana di Polbangtan untuk masalah praktik? Kalau untuk masalah praktik pada saat ini seharusnya kan terjun langsung nih Pak ke desa. Tapi ini gara-gara corona seperti ini, jadi kampus menurunkan surat tugas untuk praktik di daerah masing-masing. Gitu Pak. Dan kita tiap bulannya mendapat uang saku. Yang biasanya kita makan di kampus, terus dapat segala macam, ini uangnya dicairkan ke kita Pak. Enak banget ya. Buat beli Pak. Kuota tuh, buat beli kuota cukup nggak? Ya. Lebih? Iya Pak, ada uang khusus sendiri buat beli kuota Pak. Oh, kuota juga udah ada biaya khusus sendiri? Iya Pak. Waduh, enak banget.
Untung saya udah tua ya, kalau saya muda pengen masuk situ. Oke, Regita ambil D4 atau D3? D4, Pak. D4 berarti sarjana terapan. Fajar juga sama ya? Oke. Sama, Pak. Oke, kita langsung, tadi kan ngomongin masalah biaya, jadi nggak ada biaya kuliahnya, gratis semuanya ya, cuman kita nyiapin aja dana-dana buat ongkos gitu kan, buat beli seragam, ya itu kan lebih kepada biaya perjalanan lah. Terus juga nggak ada uang pangkal, nggak ada uang ujian, semuanya udah free, benar-benar ditanggung oleh pemerintah karena ini adalah sekolah kedinasan. Terus biaya yang rutin dikeluarkan pun juga itu udah ditanggung karena kalian juga bakal dapat namanya uang saku. Bener kan tadi ya? Udah dapat uang saku, di mana uang ransum yang harusnya kalian makan dicairkan menjadi uang saku. Itu udah mantep banget. Terus juga ada selama kalian belajar yang membedakan dulu sekolah di SMK dengan di Polbangtan apa nih? Tapi izin menjawab, Pak. Ya, silahkan. Kalau di Polbangtan itu lebih rapih gitu, Pak. Tidak banyak main-mainnya, Pak. Ya, oke, serius terus ya. Mudah-mudahan pandemi ini cepat selesai ya. Jadi kalian itu bisa melihat daun-daunan, bisa melihat sawah yang luas, bisa ketemu sama petani, bisa becek-becekan ya kan. Biasanya kan kalau penyuluh begitu. Iya, pergi ke daerah kan. Baik itu di daerah Jawa, mau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, itu kan kalian juga nanti bakal dikirim di sana kalau memang nggak pandemi ini. Oke, terus ini mungkin adalah segmen terakhir di interview kita hari ini. Saya bertanya atau saya ingin ngasih kesempatan buat Regita atau Fajar Sawaldi untuk menyampaikan pesan ya untuk adik kelasnya supaya mereka ada motivasi ataupun juga ada hal-hal lain lah maksudnya untuk bisa masuk di Polbangtan ini. Silakan. Siap, rekan Fajar dulu, boleh terlebih dahulu. Siap, terima kasih. Untuk adik kelas, saya berharap tidak menyia-nyiakan waktu yang sisa ini, lebih semangat lagi belajarnya. Jangan sia-siakan kesempatan yang ada. Karena kesempatan tidak datang 2 kali. Semangat terus belajarnya. Kejar perguruan tinggi yang kalian mau. Jangan banyak-banyak berleha-leha. Itu aja, Pak, yang mungkin dari saya. Oke, jadi semangat terus, fokus, dan kejar mimpinya ya. Regita bagaimana? Baik, siapa? Terima kasih telah memberi kesempatan saya untuk menyampaikan pesan buat adik-adik. Yang pertama itu jangan pernah menyerah kalau emang apa yang diinginkan itu pengen banget gitu. Terus jangan lupa belajar dengan sungguh-sungguh, giat, pokoknya tekun, fokus gitu. Terus jangan lupa selalu berdoa, berusaha, dan tawakal. Karena kalau kita berdoa doang dan nggak berusaha itu nggak bakal dapet. Dan yang pertama, apapun hasil dari usaha kita itu harus benar-benar kita terima dan hasilnya harus benar-benar kita syukuri. Apapun hasilnya nanti, entah kalian akan sekolah atau melanjutkan pendidikan lagi di universitas manapun atau politeknik manapun, harus benar-benar disyukuri, terus belajar dan semangat. Oke, baik, mantap sekali. Jadi itu dia penjelasan lengkap bagaimana kisahnya dari Regita dan juga Kak Fajar ini yang sudah diterima di Polbangtan, baik itu yang jalur umum maupun jalur tulis. Tadi sudah saya jelaskan, sudah saya uraikan. Mudah-mudahan kalian bisa mencatatnya dan bisa mengambil kesimpulan dari Zoom kita hari ini. Intinya bagaimanapun atau apapun yang kalian usahakan, jangan lupa untuk berdoa dan terus mengejar apa yang kalian impikan supaya benar-benar bisa menggapainya. Jangan pernah putus asa seperti itu ya. Dan kalau ada pertanyaan ya yang tidak bisa diwakilkan sama saya, terus juga kalian masih bingung, silakan bisa ketik di kolom komentar di bawah video ini. Ya, nanti saya akan bantu jawabnya ya, dan lainnya juga insya Allah akan bantu jawab. Nah, mudah-mudahan video ini bisa membantu kalian untuk menentukan kedepannya. Salah satunya adalah untuk memilih Polbantan sebagai kampus impian kalian.
Akhirnya saya mengucapkan terima kasih kepada para tamu saya yang sudah hadir pada kesempatan ini. Ada Regita dan juga ada Fajar. Terima kasih ya. Terima kasih ya. Oke. Baik, mudah-mudahan mudah-mudahan Zoom ini bisa membantu adik kelas ataupun juga lulusan angkatan 2021 yang lagi sedang mencari referensi. Dari saya akhirnya undur pamit ya dari hadapan kalian semua. Jangan lupa buat yang suka dengan video ini bisa share, untuk yang lainnya juga belum subscribe silakan subscribe, dan kita tutup aja Zoom meeting pada hari ini. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Undur pamit. Bye for now. Terima kasih ya. Regita, Fajar, bye-bye. Sehat selalu ya. Salam buat teman-teman. Salam buat teman-teman yang lain ya. Oke, saya undur pamit ya. Bye-bye.